Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil ibad wa ba'd. Yang sama kita hormati dan sama kita muliakan Bapak pimpinan, kemudian strata di bawah beliau, kemudian di bawah beliau, kemudian di bawah beliau, yang saya nggak hafal satu-satunya. Jadi semua insya Allah kita dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anzilur rahmah wassalamah wassihah wal barakah wal afiyati wal ni'mah ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan menjelang berbuka puasa pada senja hari ini, kami pribadi diberi kesempatan sedikit untuk kali kedua setelah tahun lalu kalau nggak salah Pak ya, mengisi sedikit tausiah, bukan untuk mengajari tetapi untuk sama-sama mengulang kaji dari apa yang mungkin saja pernah terlupa dari yang telah disampaikan oleh guru dan orang tua kita terdahulu. Menyangkut bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menukilkan satu kalimat yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan Ramadan, tapi berkaitan dengan cara seseorang bertaubat di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 37, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, Allah mentalaki akan kalimat-kalimat agar Adam bertaubat dari kesalahan-kesalahan Adam yang telah dilakukan. Dalam semua kaidah kitab tafsir dijelaskan bahwasanya fatalaqqa diawali dengan kalimat ya'rifuhu min dzambih. Adam diajari cara bertaubat oleh Allah dengan catatan Adam lebih dahulu mengetahui dosa apa saja yang telah dia lakukan kepada Allah. Jadi inti yang ingin kita jelaskan, Ramadan adalah bulan kita untuk bertaubat. Kita semua yang dulunya jarang nampak ke masjid, unjuk-unjuk pas Ramadan hadir ke masjid. Yang jarang-jarang sholat maghrib berjamaah, unjuk-unjuk pas Ramadan berjamaah. Tujuannya apa? Karena Ramadan adalah bulan taubat. Lalu pertanyaannya, sebelum kita bertaubat, awwalu man mulazama minal ard, manusia pertama yang hidup di dunia, dia bertaubat setelah dia tahu dosanya apa saja. Dan saat kita masuk ke dalam Ramadan, kita sudah tahu apa belum dosa kita itu apa saja. Umpama penyakit, kita datang ke rumah sakit, baik ke rumah sakit plat merah ataupun plat hijau. Begitu masuk kita ke rumah sakit, ditanya sama dokter keluhannya apa. Perut dokter, sering lapar kalau puasa. Itu bukan penyakit, sehingga nggak akan dikasih obat, paling cuma disuruh tunggu berbuka. Jadi intinya di rumah sakit saja kalau kita sakit belum jelas penyakitnya, dokter nggak berani ngasih obat. Kalau sakit yang diberikan anti nyeri. Kalau nggak mau makan yang diberikan suplai makanan lewat infus, obat belum diberi. Kenapa? Karena penyakit belum diketahui, sarana untuk menyembuhkan penyakit belum diberikan. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari di bulan Ramadan. Kita ingin bertaubat, kita harus tahu dulu penyakit dari dosa agar kita bisa menghapuskannya. Secara umum, kita buat pokok bahasan umum saja. Secara umum, dosa itu terbagi tiga. Yang pertama, haqqullah, hak kita dengan Allah atau hak Allah dengan kita. Yang kedua, haqqul adami. Yang ketiga, haqqu min makhlukillah. Yang kedua, hak sesama manusia. Yang ketiga,
hak dari makhluk-makhluk Allah yang ada pada kita. Yang pertama, hak kepada Allah. Dalam surat At-Taubah, kalau nggak salah, ayat 11. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba wa aqamas shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Siapa saja yang taba, kembali kepada Allah, wa aqamas shalah, dan mendirikan salat, wa atuz zakah, dan membayar zakat, fa ikhwanukum fid din, maka dia adalah saudaramu dalam agama Islam. Yang tidak salat, tidak zakat, bukan saudara dalam Islam. Sehingga orang yang tidak salat atau sering bolong-bolong salat, kalau dia puasa, maka puasanya tidak sah. Itu pertama. Bahkan Shalih Fauzan Al-Utsaimin, Asy-Syaikh wal Masyayikh di Al-Azhar di Ummul Qura Makkah, beliau merupakan ketua dari Bai'atul Ulia, kemenaknya Arab Saudi. Beliau menuliskan dalam kitab Majmu' Ar-Rasail bahwasanya siapa yang tinggal sholatnya saat dia sedang berpuasa, maka puasanya tidak sah. Itu nama pengarangnya adalah Syekh Shalih Fauzan Al-Utsaimin. Nama kitabnya adalah Majmu' Ar-Rasail. Beliau merupakan ketua dari Bai'atul Ulia, kalau bahasa kita kemenaknya Arab Saudi. Itu yang pertama. Jadi saat kita memasuki Ramadan, periksa sholat. Sholat kita sudah benar atau belum? Kalau belum, maka dosa kita yang pertama kita taubati adalah kepada Allah. Yang kedua, wa atuz zakah, periksa zakat. Kita semua karena memang bekerja di bank plat merah, insya Allah zakat potong atas, Bapak ya. Begitu Bapak ya. Agak sedikit aman, sudah dipotong dari atas sekian. Tapi ada juga sebagian yang mungkin tidak dipotong dari atas, ada juga. Tapi yang paling jelas, zakat profesi atau zakat penghasilan itu bukan zakat gaji. Pembedaannya, gaji dia merupakan nilai nominal tetap dari sebuah perusahaan atau lembaga tempat kita bekerja. Nilai nominal tetap. Tapi yang disebut penghasilan merupakan akumulasi dari gaji, tunjangan, terus sipaan, kalau kata Ustaz Somad, terus apa lagi? Semua yang kita dapatkan dalam bentuk materi ataupun nominal yang diakumulasikan dalam sebulan atau setahun, maka itu disebut penghasilan. Maka salah kalau kita cuma mengeluarkan zakat yang dalam bentuk gaji, tetapi dalam bentuk penghasilan. Pertanyaannya, tukang, kepala tukang, ada gaji tidak? Tidak. Kepala tukang punya penghasilan. Iya kan? Kepala tukang tak bergaji, beda sama ASN. ASN punya gaji, tapi dia juga punya penghasilan. Setelah dia gaji, pulang dia dari sekolah, dia kerja, maka dia juga dapat penghasilan. Gaji tetap tambah penghasilan, diakumulasikan, baru keluarkan zakatnya. Sehingga nggak mesti yang namanya gaji itu saja yang dikeluarkan. Ini penting. Batasan dasarnya adalah 85 gram emas per tahun. Kemudian dibagi 12 bulan. Jadi 85 gram kalau 950.000 per gram sekarang, maka jumlahnya adalah 60 berapa Bapak? 68 juta. Kemudian bagi 12, 6.750.000 penghasilan dalam sebulan udah kena zakat 2,5%. Ikhtilaf di 3 mazhab. Mazhab Syafi'i tanpa potong kiri kanan. 1. Ingat itu, masing-masing pegang mazhab sendiri. Mazhab Syafi'i tanpa potong kiri kanan. Ita mengpeng pada kening berarti gaji kanahinan, tunjangan kanahinan, tipaan, digusuh-suh kanahinan. Begitu kanahinan mandum masuk sampai 7 juta tanpa potong kiri kanan, keluarkan 2,5%. Syafi'i. Mazhab Hambali, saudara kita Muhammadiyah,
masuk uang, keluarkan yang dipakai untuk kebutuhan primer, bukan sekunder, bukan tersier. Mana tunjangan makan itu dikeluarkan, yang lain jangan keluarkan. Karena yang dianggap tunjangan itu makan, itu yang paling penting, dia primer. Kalau nggak makan orang nggak akan hidup. Jangan nanti tunjangan listrik, tunjangan rumah, tunjangan kesehatan, semua dikeluarkan. Tidak, yang dikeluarkan tunjangan yang sifatnya primer. Apa itu? Untuk makan, itu yang dikeluarkan. Mazhab kita, mazhabnya mazhab Hambali. Itu dibahas pada Lajnah Bahasul Masail Muktamar Muhammadiyah di, kalau nggak salah Ustaz, di Surabaya waktu itu. Lupa entah yang keberapa. Ya, itu bagi saudara kita yang Muhammadiyah. Jadi kalau yang Syafi'i, Ustadz pribadi belajar sama guru Maliki, Ustadz Syafi'i di negeri Hambali. Tiga-tiga dapat kan? Jadi tiga-tiga Ustadz bilang, saya Syafi'i, nama Irwandi sih, bukan Syafi'i ya. Nanti dibilang Ustadz Syafi'i pula, kan nggak enak. Saya Irwandi, belajar kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki. Beliau bermazhab Maliki di negara Saudi Arabia, mazhabnya Hambali. Jadi semua yang namanya lintas mazhab itu kami pelajari. Makanya sekali lagi, sesuaikan dengan mazhab kita masing-masing. Kalau kita Syafi'i, hanakoh wi unun kutubit menyai tamang truk 7 juta tibulan. Kalau mazhab kita Hambali, kita Muhammadiyah, saudara kita Muhammadiyah yang bermazhab Hambali, maka yang dikeluarkan kebutuhan primer, tunjangan apa itu? Makan atau konsumsi. Karena beda instansi, beda istilah tunjangannya. Ya kan Bapak kan? Jadi tunjangan konsumsi itu yang dikeluarkan. Kemudian dalam ijma' dari kesemua mazhab representatif ahli sunnah wal jamaah, representatif diwakili oleh 4 mazhab syariah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, membolehkan 2 pendapat tadi, mengeluarkan yang untuk primer dan tidak mengeluarkan sama sekali. Jadi ijma'nya disepakati boleh pakai salah satu keduanya, tapi tetap kita memilih lintas mazhab kita. Keluarkan kepada siapa? Kepada mustahik zakat. Kita sudah paham mustahik zakat semua. Lalu pertanyaannya, orang mana yang tidak berhak untuk dizakati selain dari yang tidak termasuk mustahik? Maka dia adalah orang yang kita tanggung rezekinya. Adik kita ada, dia belum menikah, dia sudah balik, dia perempuan, kita tak boleh berikan zakat ke dia. Kalau ke dia cuma berikan infak ataupun sedekah. Begitu juga kepada kedua orang tua, tak boleh memberi zakat kepada kedua orang tua. Satu. Yang kedua, yang paling penting, isbat zakat 2, fakir dan miskin. Kemudian fi sabilillah masuk yang ketiga. Ta'rif di semua mazhab syariat. Yang disebut miskin bagaimana Ustaz? Disebutkan orang yang disebut miskin apabila kebutuhan yang dia butuhkan selama sehari semalam dalam bentuk nominal 100.000, yang dia dapat 80% dari kebutuhan yang dia butuhkan. Jadi 80.000 cuma yang dia dapat dari kebutuhan 100.000 per hari, maka hukum dia miskin. Sementara kalau dia fakir, cara akumulasinya adalah yang dia butuhkan 100.000, yang dia dapatkan seharinya tidak sampai 50%. Entah 49, entah 48%. Yang dia dapat cuma 49.000, yang dia butuhkan 100, maka dia masuk kategori fakir. Sementara kalau jihad fisabilillah, dia tidak mesti miskin, tidak mesti fakir, tidak mesti, bahkan kaya pun boleh kena. Ini penting.
Nah, jadi kalau kita mau nyari-nyari orang, kalau aku keluarkan lah orang kampung, aku tengok dia kayaknya mukanya miskin, karena memang ada orang dari lahir mukanya udah miskin, tapi dia nggak miskin. Ya betul loh. Begitu jumpa pengen ngajak, kau udah makan apa belum? Aku tengok muka kau sedih kali sekarang. Ada muka kawan-kawan begitu. Memang dia lahir muka susah gitu ya, tapi dia nggak susah. Pernah jumpa di bank itu Pak nggak ya? Alhamdulillah, jangan sampai lah. Tapi ada itu yang memang dikodratkan dia lahir menjadi wajah susah gitu ya, karena kan wajah kita beda-beda mimiknya itu. Jadi ada orang yang susah dan ada orang yang wajahnya susah tapi dia nggak susah. Nah, sehingga kewajiban kita kalau kita lihat di kampung kita bisa lihat ekonomi masyarakat di kampung, jangan sampai karena ada nepotisme di hati nyan syaraku ada anagatin kubi keji mentang, itu hukumnya tidak sah zakat. Dan zakat hukum wajib. Ingat, satu orang tidak sah kita berikan, semua zakat wajib diganti. Kenapa? Karena hukum zakat wajib. Contoh, hukum sholat duhur wajib atau sunnah? Wajib. Kalau satu rakaat terakhir yang rusak, kira-kira semuanya wajib diganti atau tidak? Ya wajib ganti empat-empatnya. Begitu juga dengan hukum zakat. Kalau ada umpamanya mustahik yang kita berikan di kampung itu 25 orang. Dari jumlah total zakat katakanlah 5 juta. Kita kasih 25 orang untuk fakir dan miskin. Ternyata dari 25 orang fakir dan miskin, yang satu itu bukan fakir dan dia juga bukan miskin. Tapi karena saudara kita berikan, maka semua zakat itu wajib dibadil, diganti. Yang kalau kata bahasa kita, karena nira setitik, rusak susu sebelahnya. Jadi penting, karena dia sifatnya wajib, syarat dan ketentuan berlaku. Beda halnya kalau sunnah. Kalau mau sedekah, sama orang kaya pun awak bisa sedekah. Nah, jadi yang ketiga yang dibolehkan adalah fisabilillah. Dia nggak mandang status sosial. Selama dia berjihad di jalan Allah, maka boleh berikan ke dia walaupun dia miliarder, walaupun dia triliuner, tetap boleh selama dia berjihad fisabilillah. Nah, jadi contohnya umpamanya ada guru-guru pesantren, ada orang-orang yang memang aktif di bidang dakwah, dia mengajar, para tengku, para ustadz, para kiai, kita berikan zakat karena dia orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, maka hukumnya sah walaupun dia kaya raya. Nah, jadi pilih sendiri, lalu ingat-ingat orangnya nakuju hukumi wa. Padahal kayak haji gendro. Nah, maka hukumnya tahun itu batal zakat. Ingat berapa dikeluarkan, badil kali kedua. Ini penting. Jangan sampai sholat kita mardudah ditolak oleh Allah. Jangan sampai puasa kita mardudah ditolak oleh Allah. Masyhur di semua kitab fikih. Siapa yang sholatnya tak pernah tinggal, tapi zakatnya salah, maka sholatnya tak diterima oleh Allah. Siapa yang zakatnya tak pernah salah, sholatnya tinggal, zakatnya pun tak diterima oleh Allah. Karena dia saling mengikat. Kita semua sudah rajin sholat, tak pernah tinggal sholat. Zakat kita tahu bukan pada haknya kita berikan di tahun ketiga, maka kita wajib menggantinya. Kalau tidak, maka kita dihukumi tidak dianggap diterima dalam ibadah sholat. Kenapa nggak diterima Ustadz? Sedikit memanjangkan, sekitar 5 menit lagi sebelum tanya jawab. Kalau kita ngaji kitab fikih, kita ambil saja yang paling adil, nama kitabnya At-Fiqhul Islami wa Adillatuha, Syekh Al-Imam Wahbah Az-Zuhaili, fikih Islam 4 mazhab. Dalam fikih Islam 4 mazhab dijelaskan bahwasanya najis itu ada 3. Yang pertama najis ainiyah, ada physically, jasad. Yang kedua, najis hukmiyah, tidak berfisik tapi dia dihukumi sebagai najis. Yang ketiga, najis sifatiyah, dia bersifat najis walaupun dia bukan najis dan walaupun tidak dihukumi sebagai najis, tapi dia bersifat sebagai najis. Contoh, najis ainiyah, tahu kita ada najisnya. Najis hukmiyah, nya nggak ada, udah dibuang, tapi baunya masih menyengat, maka hukumnya dihukumi ada
najis, najis hukmiyah. Lalu najis sifatiyah, Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik yang di luar Islam atau yang menyekutukan Allah, dia adalah najis. Kalau orang di luar Islam menyekutukan Allah, dianggap najis. Kalau mereka salat, sah tidak? Tidak. Mereka zakat, sah tidak? Tidak. Karena mereka disifati sebagai najis. Yang kedua, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Khuz, ambillah ya Muhammad sebagian dari harta-harta mereka dan tutahhir, sucikan harta mereka. Yang disucikan cuma dua. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Lalu harta yang tidak disucikan dengan zakat, maka harta tersebut adalah najis sifatiyah. Kenapa orang yang tak mengeluarkan zakat walaupun rajin sholat, sholatnya tak diterima? Karena dia bersifat najis. Itu sebab dasarnya. Makanya dia berkaitan. Betapa pentingnya zakat, jangan sampai salah sasaran. Sholat diikat dengan zakat. Puasa pun mardudah ilallah bainas samawati wal ard, hatta sampai kalian mengeluarkan zakat fitrah. Puasa kita tidak akan sampai pahalanya ke kita terkatung-katung antara langit dan bumi sebelum kita menunaikan zakat fitrah. Kalaulah tadi sholat dengan zakat yang hukum dalam rukun, sementara puasa dikaitkan juga dengan zakat, namanya fitrah. Makanya penting bagi kita jangan salah sasaran saat membayar zakat. Karena pengalaman salah seorang saudara kami, orang tua kami di Kampung Baru Biren, salah mengeluarkan zakat, harus rapel zakatnya sebanyak entah berapa belas kali. Bayangkan itu, hampir 1 miliar dikeluarkan ulang. 15 tahun keluarkan zakat ulang. Ya, 800 juta. Nah, tahu apa itu ya? Bayangkan itu. Kenapa? Ketimbang awak capek awak sujud, capek awak sholat, capek awak ibadah, tapi ditolak oleh Allah. Karena dianggap najis sifatiyah. Jadi ingat-ingat saat kita dulu mengeluarkan zakat ke orang di sekitar kita yang tidak termasuk dalam kategori dibenarkan menerima zakat, ada atau tidak? Satu saja ada, wajib ganti semua zakat di tahun itu. Apalagi sampai 2. Ingat-ingat sendiri. Nah, nggak mungkin awak ingatkan banget. Ingat-ingat sendiri. Saya rasa mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya jawabnya Bapak ya, nggak usah panjang-panjang. Lapar pun segini kan udah.